Ding, 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 ding. Oke, Masya teman-teman. Allah, ternyata banyak sekali ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang lautan. Tadi salah satu contohnya ada di Al-Quran surat Fatir ayat 12. Al-Quran. Oh iya, untuk teman-teman An-Nahl ya? bagi yang bisa mengganti virtual background-nya bisa diganti ya, seperti Ustazah kayak gini. Silakan. Oke, saya juga mau Backgroundnya di mana? Itu tidak bisa pakai background saja. Kalau pakai background, muka saya hilang. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting happy ya. nggak bisa. Tapi virtual backgroundnya udah dikirim belum? Nggak ada di sini, nggak ada di foto. Udah ada background saja jadinya. Oh gitu, nggak apa-apa teman-teman. Ya. Apa bagi yang nggak bisa, nggak apa-apa. Backgroundnya belum tahu di mana. Ya, nggak apa-apa sambil dicari Oke. ya. Oke, bentar. Saya juga mau ngingetin tentang worksheet. Siapa yang udah ke-print worksheet, teman-teman? Ada yang udah nge-print worksheet? Saya sudah saja. Ah, hebat sekali. Boleh ditunjukkan ke Ustazah worksheet-nya. Ustazah, worksheet-nya gambar sendiri nggak apa-apa ya Ustazah. Oh, sudah Ustazah. Iya, apa-apa. Nanti diwarnai. Sudah. Masya Allah. Masih Hebat ada apa-apa yang selama. sekali yang sudah nge-print worksheet buat Mbak Kiara. Mbak Kiara gambar sendiri ya worksheet-nya ya? Gambar sendiri nggak apa-apa ya Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke, teman-teman, nanti worksheet-nya ini dikumpulkan di akhir acara ya. Jadi setelah acara Lewat kita WhatsApp mengumpulkan worksheet-nya. Worksheet-nya dikumpulin ke Ustazah Susan. Gimana cara ngumpulinnya Ustazah? Worksheet-nya difoto teman-teman. Habis itu dikumpulkan ke Ustazah Susan ya. Lewat dikumpulkannya lewat gimana? Kumpulkannya lewat WA. Caranya? Kumpulkan lewat WA ya. Ada yang udah kenal sama Ustazah Kirim ke Susan? siapa? Kirim ke mana? Adek, Yang ke Ustazah Susan. Kalau yang belum kenal sama yang murid Erki pasti udah kenal sama Ustazah Susan ya. Yang dari luar, Susan. ya dikirim ke Ustazah Susan. Kalau yang dari luar itu dikirimkan ke yang kalian daftar, ke nomor yang kalian daftar teman-teman ya. Oke. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Oke. Selanjutnya, kira-kira yang ngumpulin worksheet ada hadiahnya nggak sih Ustazah Nurul? Iya ada dong. Jadi yang mengirimkan 5 yang mengerjakan dengan baik worksheet-nya akan mendapatkan door prize. Ada 5 loh teman-teman. Jadi simak baik-baik materinya, kemudian kerjakan ya worksheet-nya. Kita ada waktu 1 jam setelah acara ini. Seperti itu ya. Nah, rangkaian acara hari ini apa saja sih supaya teman-teman bisa tahu ya. Sebelumnya teman-teman yang belum mute, di-mute dulu ya supaya suaranya Ustazah lebih jelas nih kedengarannya. Oke? Silakan. Ya, di-mute dulu. Nanti kalau dipersilakan bicara baru dia tekan mic-nya. Oke? Pasti udah biasa ya kalau daring ya. Oke. Sekolah aja pakai Zoom. Iya, benar. Pasti udah biasa ya. Mute itu, klik-klik. Oke. Sekarang Ustazah akan bacakan nih rangkaian acara hari ini. Pertama, pembukaan oleh MC. Udah ya. Terus persiapan pemberangkatan. Terus baca doa. Terus perjalanan kemana ya? Simak terus ya. Terus bertemu pemateri. Terus ada juga nih ilmu yang kita tunggu-tunggu. Materi tentang laut.
Terus kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak pengenalan alat selam nih dari lab langsung nih teman-teman. Makanya dinamakan edukasi. Ya, seperti itu. Jelajah bawah laut. Nah, kita juga akan menjelajah nih bawah laut teman-teman. Kita benar-benar tur nih. Habis itu Tanpa tanya perlu jawab. Habis itu pengumuman bintang prestasi untuk murid RQ. Habis itu penutup teman-teman. Nah, acara hari ini disponsori oleh Yayatul Quran Akordion dan Yayasan Hamilul Quran. Dan sponsor hari ini juga dari Bonina, bolehnya ibu dan anak, bolehnya enak banget. Terus ada juga wali murid sebagai donatur di acara hari ini. Masya Allah, barakallah semuanya. Nah, pelaksana acara hari ini ada saya, Ustazah Ines, Ustazah Eva sebagai pemandu perjalanan. Terus terima kasih juga buat host dan admin, Ustazah Susan dan Ustazah Konita. Dan tim suksesnya nih, seluruh Ustazah Eva. Terus terima kasih juga buat footage videonya, para kontributor ya. Jadi kita nggak asal comot nih videonya teman-teman. Benar-benar dari penyelam seperti itu. Dan musiknya juga dari Adobe Library. Terus, oke Ustazah Eva, silakan. Nah, sebelum kita berangkat, kita harus mempersiapkan semuanya. Teman-teman udah siap belum perlengkapannya? Kira-kira butuh apa aja untuk laut? Butuh apa teman-teman? Bisa bicara. Betul. Kita bisa bawa topi karena nanti di sana itu panas sekali. Jadi supaya kepala kita nggak kepanasan, bisa pakai topi ya teman-teman. Bintang laut. Betul, topi kata Ustazah. Kacamata. Terus apa lagi? Kacamata. Bekal. Iya, penting banget ya, nanti akan dijelaskan lagi. Oke, kita juga bawa sandal ya teman-teman. Kenapa kok bawa sandal sih Ustazah? Kalau nggak bawa sandal kalian boleh nyeker. Nyeker itu nggak pakai alas kaki. Ya. Keinjak kerang sakit. Ya kan dilihat kerangnya ya. Kalau ke kubur gimana? Ustazah saranin jangan pakai sepatu ya. Ya teman-teman. Kenapa Ustazah kok nggak disaranin pakai sepatu? Nanti kalau kalian pakai sepatu bakalan penuh sama pasir. Ya, kalian mau Biarin dong tinggal cuci. ya pakai sepatunya penuh sama pasir. Namanya hari laut. Bakalan masuk ke kaki-kaki kalian, ke sepatu kalian. Kalau kalian enak. Kan tinggal cuci. Tinggal cuci. Oke, kita harus membawa perlengkapan mandi juga ya. Perlengkapan mandi, perlengkapan sholat, jangan ketinggalan. Iya betul. Bawa sampo, bawa perlengkapan hati. Next, Ustazah. Bawa kacamata renang. Kan ke pantai pura-pura. Bawa Oke teman-teman, minta di-mute dulu ya. Itu kayak sasanya. Di-mute dulu, kita akan memberikan info-info, tips dan trik seperti itu. Oke. Next, Ustazah. Ya. Oke, teman-teman. Ini yang paling penting, teman-teman. Mengapa? Jangan sampai di tengah perjalanan, kelaparan. Aduh, gimana ini di tengah perjalanan nggak ada makanan. Ya, mau nyari toko juga nggak ada, misalnya ya kalau di perjalanan. Nah, Ustazah kasih tips nih, teman-teman. Bawa makanan berat yang simple, teman-teman. Yang nggak menyusahin, ya. Seperti sandwich, bener. Nggak pakai buah-buahan ya, jangan bawa soto ya. Perjalanan makan soto nggak seru ya. Oke, terus namanya bisa dicoba nih, kimbab. Kenapa? Soalnya lauknya, sayurnya jadi satu, langsung makan deh. Selanjutnya, Ustazah. Nanti mabok. Oke, kita juga harus bawa buah-buahan sama minuman ya. Karena di pantai sangat panas, jadi kita perlu minum yang banyak biar kita nggak dehidrasi dan bagus biar kita
vitaminnya tercukupi. Oke. Iya, betul sekali. Nah, untuk makanan pendampingnya juga kita boleh membawa snack atau cemilan. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah makan, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nanti dikira Simpan ubur-ubur sama ikan. Iya, betul. Jadi disimpan dulu sampahnya, dijadikan satu gitu ya. Teman-teman sudah menyiapkan snack ya? Ayo disiapkan dulu di sampingnya. Minum sama snacknya. Jadi sambil melihat laut sambil, bisa nggak ya? Oh, itu virtual, bisa ya? Bisa. Kalau kenyataannya nggak boleh seperti itu ya, sambil laut sambil makan Bisa itu nggak bawa bisa ya. Oh iya. Kenapa sih kita juga harus penting banget bawa bekal? Emangnya di sana nggak ada toko gitu? Ini aku nggak punya snack. Oh, Iya, nggak apa-apa. Aku punya nggak apa-apa. sayur-sayuran doang. Udah sarapan pagi kan? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ada Tunggu. Ines, kenapa sih kita harus bawa bekal? Emangnya di sana nggak ada toko yang jualan gitu? Ya nggak ada lah, di laut mana ada. Oke, di laut itu nggak ada toko, adanya di tepi pantai ya, di tepi pantai. Oh, ada toko kok. Iya, ada toko. Kita tinggal ambil dari laut. Ya, dan itu tokonya itu nggak selengkap kita pas belanja di rumah. Kalau belanja di rumah kan kita deket sama, kita kan rumahnya masih kota. Rumah kota masih Itu deket toko yang sama nggak bayar. Maret, Alfamart. Jadi perlengkapannya masih Wah, laut tuh nggak, itu ada toko. Oke, lanjut ya Ustazah. Toko ambil Teman-teman, ikan. slide berikutnya menarik nih teman-teman. Di-mute dulu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Sabar ya. Apa-apa. Nah, setelah kita udah menyiapkan makanan, menyiapkan kostum, nah jangan lupa, sebentar lagi kita udah mulai naik ke kendaraannya nih. Kira-kira kita mau naik apa ya? Ada yang tebak nggak ya? Kapal selam. Kapal lah. Nah, iya ada mobil. Masa naik pesawat? Bisa ya. Jadi naik apa lagi? Pakai kapal selam. Pakai Kapal selam, langsung ke kapal selam. Wah, dari rumah langsung naik kapal selam. Oke. Ustazah mau jelasin, ada beberapa transportasi umum teman-teman yang kita bisa naikin. Pertama adalah misalnya bus. Siapa yang pernah naik bus? Terus kereta, kapal laut, pesawat, dan lain-lain. Pasti teman-teman semua sudah mencobanya. Terus apa? Kapal selam. Apa sih? Bis lah. Kereta api. Kereta api. Kereta api. Masyarakat teman-teman. Mungkin Ustazah Ines mau ceritakan pengalamannya. Kereta api. Abang ada kapal laut ya? Kereta api. Kereta api. Kapal selam. Ya, betul, kereta api. Ya, ini kereta api, teman-teman. Siapa yang pernah naik kereta api di sini? Saya. Ada yang mau Perjalanannya tapi lupa ada kali. ada yang mau cerita ke Ustazah? Kereta. Kereta jenis jet katanya. Pernah naik kereta mau pergi kemana? Aku pernah naik kereta tapi lupa perjalanan dari mana ke mana. Oh, gitu. lari-lari. Tapi balik nggak? Enggak. Balik ke rumah kan ya, walaupun lupa dari mana ke mana. Nggak mungkin enggak. Ya, teman-teman, kira-kira naik kereta api itu jalannya. Kalau pengalamannya Ustazah naik kereta api itu Kapal selam. dananya juga Kapal selam.
Oke, selanjutnya next. Oke, kita lihat lagi. Kita dengar lagi yuk. Kapal. Kapal. Kapal Gakulu. Kapal Gakulu. Kapal pesiar itu, kapal pesiar hotel. Siapa yang punya pengalaman naik kapal? Ayo siapa? Naik kapal feri teman-teman. Balikpapan. Oh Wah, iya. Masya Saya juga Allah. pernah loh ke Sulawesi naik pel nih. Seru banget teman-teman. Ada musolahnya. Kita bisa melihat laut yang biru yang luas. Masya Allah. Ustazah Eva itu juga kayaknya pernah naik kapal. Ceritakan Ustazah Eva. Oh iya betul sudah. Waktu itu pas saya ke Bali, Masya Allah di sana itu kalau misalkan beda ya kapal sama mobil. Kalau mobil atau motor jalannya kan di aspal. Tapi kalau misalkan kapal laut jalannya di air. Jadi rasanya Kayak hampir tenggelam gitu. Iya, rasanya kayak terombang-ambing. terombang-ambing. Kapal selam. Untung gede jadi nggak kerasa. Iya. Kapal selam. Nah teman-teman, karena kita mau naik kendaraan nih, supaya Allah menjaga kita dalam perjalanan, kita harus baca doa dulu. Silakan Ustazah Eva. Ayo teman-teman kita baca doa bersama-sama ya. Doa sama-sama. Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami di hari kiamat. Amin. Nah, sebentar lagi kita naik kendaraannya. Kira-kira ada yang di sana Pak kita naik apa? Naik apa dulu? Ya iya ada yang di sana Pak nggak kita naik apa hari ini? Naik mobil dulu dong. Naik mobil dulu dong. Terus apa lagi? Mobil terus kereta, habis gitu kapal. Kapal selam. Masya Allah. Oke, udah siap ya Mobil, teman-teman? kereta terus kapal. Coba kita Teman-teman, lagi kita naik nih. bentar lagi kita mau berangkat nih. Cemilan, jangan lupa. Awas jangan ada Pokoknya yang jangan jalan. lupa. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Ya duduk yang tenang, ayo. Duduk yang tenang. Kita Duduk yang belum mau tenang yuk. Ayo, ayo. Tadi udah baca doa. Berbekalan ya udah disiapkan. Bolong. Oke. Bismillah ya. Bismillah ya. Selamat perjalanan ya. Ya. Alhamdulillah kita udah di teman. Hati-hati tetap tidurnya. Oke, kita harus pilih tempat duduk sesuai nomor kita ya. Jangan sampai kita salah di nomornya orang lain. Kamu ke laut mana sih? Nah, ini. Alhamdulillah keretanya udah mulai jalan ya. Nah, ketika keretanya jalan, kita jangan berdiri atau mondar-mandir, apalagi sampai lari-larian di dalam kereta, itu berbahaya. Jadi kita tetap duduk tenang sambil melihat pemandangan di luar. Itu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari kanan kita ada pohon-pohon, pepohonan yang rindang. Nah, ayo semuanya lihat sebelah kiri. Ada sawah-sawah nih. Ada sawah yang hijau, sawah yang panen, ada yang juga ya teman-teman ya. Terus lihat lebih jauh lagi, itu adalah gunung. Nah, teman-teman, istimewanya ya kalau di kereta ya, kita bisa melihat tuh dengan santai, tenang gitu ya. Seperti itu. Mau pergi bareng-bareng juga. Iya, kalau kita naik kereta itu apa sih kalau kita mendekati stasiun
kita bisa lihat ada banyak rel teman-teman, bukan hanya satu rel aja, ada dua. Di kereta aku pernah lihat sawah. Sawahnya banyak. Iya, seperti Ini itu itu tadi ya. lagi perbaikan tadi. Lagi perbaikan jalur. Gitu. Ini sampai ke pantainya. Nah, ini sebentar lagi kita udah mau sampai ini. Itu aku lihat yang jalannya Lihat ya. pernah jalan dari yang jalan Nah, ini keretanya udah mulai pelan jalannya. Bentar lagi sampai ya di stasiun. Kita sebentar lagi sampai stasiun teman-teman. Kita tunggu sampai keretanya berhenti baru kita turun ya. Jangan sampai keretanya masih ini kita udah turun. Iya, ntar jatuh Harus ya. sabar, kita menunggu kereta berhenti. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun. Kita udah kemana lagi ya? sampai ketiduran. Wow, lautnya udah ada tuh teman-teman. Masya Allah. Ya Allah, setelah turun dari kereta, kita lanjut perjalanan menaiki mobil. Karena perjalanan masih jauh ke laut. Itu kan atau Kualijain. Jadi bisa nggak naik pesawat? Sampai jatuh ke laut. Batuan ya Ustaz? Nah, ini bisa kelihatan ya, di pinggiran pantai juga Apa ya? ada batu-batuan yang ditumbuhi. Nanti bisa kepleset. Mulai dengan menaiki kepiting. Nggak sabar mau berenang ini. Airnya jernih banget ya teman-teman. Oh, itu hitam-hitam itu apa? Itu karang atau iya karang Padang gitu ya. lamun. Itu terumbu karang tuh, itu terumbu karang. Ya, di samping kita juga ada pepohonan. Pohonan di samping pantai itu namanya lamun ya teman-teman. Itu loh pohon-pohon yang ada di tebing, yang ada di pinggir pantai itu namanya lamun. Ya. Terus Apa namanya? lamun. Laun. Lamun. Laun. Lamun. Oh, lamun. Namun, Lamun. Oh, lamun yang di dalam laut itu. Bukan. Pohon laut kah? pohon. Lamun adalah Yang ada di- rumput yang ada di laut tuh, yang panjang-panjang itu ya. Di laut itu Beda lagi sih rumput laut yang dibuat agar-agar itu. rumput identiknya laut. Harus ke laut. iya. Nah, ini dari atas lagi kita bisa melihat banyak sekali pepohonan. Ada Kalau pegunungan kita nggak juga. langsung ke laut saja, tinggal Kita keliling-keliling dulu, kita mengitari lautnya dulu. Sabar ya. Nah, ini juga ada ombak. Ombaknya tapi nggak seserem yang kita lihat ya. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kita ke tengah-tengah laut. Nanti bahaya, kita bisa terseret ombak, terus tenggelam. Jadi, kita mainnya di tepian aja. Hati. Siapa di sini yang udah pernah ke laut teman-teman atau main ke pantai? Aku sudah pernah. sudah pernah. Sini aja. Sudah pernah. Aku udah pernah tapi sekali. Aku sudah pernah. Sudah pernah yang pernah ke pantai ini. Aku pernah ke pantai. Aku pernah ke pantai Belakambang. Aku nggak pernah. Ya Allah. Halaman fotonya dalam aku juga ke pantai Belakambang. Ayo kita menyebur. Ayo kita menyebur. Hari ini kita mau ketemu Oke. sama materinya. Di-mute dulu teman-teman. Iya, sebentar lagi kita mau ketemu sama Pak Pemateri. Apa materi? Udah nggak sabar ini kayaknya teman-teman mau menyebur langsung ke laut. Mau melihat ke dalam laut ada apa aja. Ada ikan batu? Ada ikan batu? Iya ya. Ada ikan batu apa sih? Nanti siapkan pertanyaan ya teman-teman. Jangan lupa untuk Ada tuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu sama Pak Materinya. Nah, nanti
Ya. Hari ini kita akan belajar tentang jelajah dunia bawah laut. Oke, coba Ustazah mau memperkenalkan dulu Bapak pematerinya. Next, Ustazah. Mana bapaknya? Nah, ini dia. Namanya adalah Bapak Ade Yamin Dago. Profesinya sebagai dosen Universitas Brawijaya dan ketua laboratorium. Mata kuliah yang diajar ada karologi, renang, widya selam, iktiologi, dan bioteknologi laut. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, S2 Budidaya Perairan di Universitas Brawijaya Malang. Lalu S2 Aquatic Science di Buraka University, Thailand. Dan S3 di Applied Ocean Science di Korea. Itu tadi perkenalan singkatnya. Oke, tanpa berlama-lama nih ya, Ustazah Ines juga ya. Langsung aja ya, kita persilahkan pematerinya. Mana. Worksheet-nya bisa sambil Kapan kita menjelajah ke laut? pakai sambil Mute dengerin dulu ya teman-teman. kita bisa sambil cari worksheet. Ini dulu kakaknya bilang kali. Aku di Makassar, di sini. Indonesia negara kepulauan. Awalnya dia menyatu semua, tidak berpisah seperti ini. Nah, kepada Bapak Ade Yamin Dago, persilakan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. 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 Semoga sehat-sehat ya semuanya. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kan kita sudah jalan-jalan siapkan makanan, kita sudah juga naik berbagai kendaraan. Nah, sekarang kita belajar dulu ya tentang lautan. Sudah siap semuanya? Siap? Ya. Oke, kita mulai. Ya, bismillah. Nah, kita kenal dulu Indonesia kita ya. Jadi ini adalah peta Indonesia. Nah, kalau Negara teman-teman kepulauan kita. belum Dora itu kan sering bilang peta, peta. Nah, ini adalah peta Indonesia. Nah, kalau kita lihat luas banget ya Indonesia ini. Dari barat ke timur ini sangat luas ya, panjang banget ini Indonesia. Dari dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itulah Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada banyak pulau ya yang besar-besar. Nah, coba kita kenali satu-satu. Ada Sulawesi. Ada Pulau Sulawesi. Sumatera. Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera ya, teman-teman. Di sini ada beberapa pulau. Di sini kalau teman-teman pernah dengar dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini ada Pulau Sabang. Mas nggak fokus Lalu berikutnya ada Pulau Jawa, ya, di mana kita Jawa, pulau asal saya. Jakarta, ibu kota. Ya, betul asal saya Pulau Jawa. Juga. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Kalimantan. Ya, ini Pulau Kalimantan ya, seperti punya hidung loh Pulau Kalimantan ini. Nah, Punya Pulau hidung Kalimantan panjang. ini itu atasnya itu adalah Malaysia Timur. dan Brunei. Malaysia Ya. dan Brunei. Batasan dengan Malaysia dan Brunei. Brunei, oh Brunei. Ya. Brunei Darussalam. Darussalam. Brunei Nah, Darussalam. berikutnya Oh, ada Pulau Sulawesi, pulau yang Sulawesi. sekarang saya tinggal. Nah, Pulau Sulawesi seperti huruf apa? Ayo. Huruf K. Benar. Lalu yang terakhir ada Pulau Papua. Nah, Papua ini ada dua provinsi ya. Ada di di Provinsi Papua dan ada Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini ada pulau yang paling ujung namanya Merauke ya, daerah yang paling ujung namanya Merauke.
Nah, kalau kita lihat bagian atas itu ada Filipina. Nah, itu batas bagian utara Sulawesi ya. Bagian bawah itu ada Pulau Timur-Timur. Nah, Indonesia ini luas banget Di ya. belakangnya Ini Maruke dari- ada Papua Nugini. Di belakangnya Maruke. Ya, jadi di sini ada batas yang garis-garis biru ini batas laut Indonesia. Jadi kita disebut sebagai negara kepulauan karena menjadi satu utuh gitu ya. Dulunya pernah bentuk negara kita lain, tapi karena ada deklarasi Juanda namanya, itu kita masuk menjadi negara kepulauan. Kalau teman-teman pernah mendengar ada Nusantara. Nusa artinya pulau dan antara itu adalah laut. Jadi Laut Nusantara. dan antara. Next, Ustazah. Oke, next. Berikutnya. Ya. Nah, di Indonesia itu ada banyak daerah wisata yang indah-indah ya. Papua Barat, Raja Wisata Ampat, bawah laut Sulawesi Indonesia. Utara, Nah, tadi Bunaken, kita sudah jelaskan ada Raja Ampat. Wakatobi. Ya, Raja Ampat itu ada di Papua Barat. Ini bagus banget ya. Dari atas pemandangannya juga bagus, apalagi di Bunaken bawah berasal lautannya dari juga Sulawesi bagus. Utara. Berikutnya itu adalah Bunaken. Bunaken berasal dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara. Tadi kan kita lihat ada seperti huruf K ya, teman-teman. Nah, bagian atasnya itu ada Bunaken. Nah, berikutnya itu ada Wakatobi. Sulawesi Tenggara, Wakatobi. Tenggara ya, teman-teman. Di Wakatobi ini sebenarnya ada kepanjangannya loh. Kalau teman-teman itu bisa ingat ya. Apa kepanjangannya? Pulau Wangi-Wangi. Ada Pulau Kaledupa. Ada Pulau Tomia. Dan ada Pulau Binongko. Jadi itu adalah 4 pulau besar di Wakatobi. Nah, di Indonesia itu juga dikenal dengan namanya jantung biodiversitas. Nah, kenapa dikatakan jantung? Karena khususnya di daerah sekitar Wakatobi itu karang-karangnya bagus banget. Gitu ya, teman-teman. Indonesia juga banyak. Ya, berikutnya itu ada Pulau Menjangan di Pulau Bali. Menjangan ada di Bali. Dalam bahasa Menjangan itu artinya rusa. Ya, jadi di pulau ini banyak rusa. Sama juga di Jawa Timur itu ada juga namanya di Gresik ya, Pulau Bawean. Nah, ada yang sudah pernah ke Bawean? Nah, di Pulau Bawean juga itu terkenal dengan rusa. Jadi kok bisa ya rusa ada di sana? Madura. Nah, berikutnya itu ada Pulau Derawan. Nah, Pulau Derawan ini ada di Kalimantan. Ada di Nah, Kalimantan. jadi di Derawan ini juga dikenal juga ada ubur-ubur yang berenangnya terbalik. Nah, biasanya kan ubur-ubur berenang begini ya, teman-teman. Ya, berenang begini, ini terbalik nih, berenangnya seperti ini. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa googling ya. Nah, di Pulau Derawan ini juga banyak penyu ya, tempatnya kita bisa melihat penyu. Penyu hijau, Penyu itu bukan kura-kura ya, teman-teman, tapi dia itu sepupunya atau keluarga dekatnya kura-kura. Tapi hidupnya di laut ya. Oke, next Ustazah. Kura-kura laut. Ya. Nah, untuk bisa menikmati keindahan bawah laut, maka kita perlu nih melakukan yang namanya menyelam. Karena berenang saja itu tidak cukup. Kalau berenang itu kita di permukaan, sedangkan menyelam itu kita akan masuk ke dalam laut ya, di bawah permukaan air. Makanya harus pakai peralatan scuba. Ya, perlu peralatan scuba untuk membantu pernafasan. Nah, kan kita itu diciptakan oleh Allah, itu hidupnya di darat. Ya, tapi Allah itu memberikan kelebihan itu kepada saudara kita itu orang Bajo namanya. Itu mampu untuk bisa menahan nafas itu cukup lama dibandingkan
orang-orang yang hidupnya itu di sehari-hari di kota, di darat gitu ya. Kalau orang-orang Bajo itu bisa ditemukan di Pulau Sulawesi, itu bisa menahan nafas lebih lama loh, bisa sampai 5 menit. Seperti itu karena paru-parunya itu sudah diciptakan oleh Allah itu khusus sehingga bisa menampung lebih banyak oksigen. Nah, untuk bisa menyelam orang Bajo namanya ya, Bajau atau Bajau. Nah, jadi untuk bisa menyelam itu kita memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, nanti kita kenal alat-alatnya ya. Di sini gambarnya seorang penyelam melakukan penyelaman. Ya, di sini ada tabung selam dan ada kaki katak atau yang dinamakan fins. Nah, ada juga nih lainnya kalau kita misalnya hanya ingin berenang-renang atau di perairan dangkal saja, ya kita cuma melihat kerang-kerangan atau ikan dalam waktu yang singkat, itu kita bisa menggunakan snorkel sebagai alat bantu pernafasan. Nah, di sini saya punya snorkel ya dan masker ya. Ini namanya masker dan ini snorkel ya. Ini sama ya gambarnya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir nih. Ini bisa lengket nih ya. Nah, jatuh. Jadi bisa kedap udara, kedap air supaya kita menggunakan masker itu agar kita bisa melihat ikannya. Nah, kalau kita tidak pakai masker, nanti kita nggak bisa lihat deh. Karena mata kita itu diciptakan oleh Allah untuk bisa melihat objeknya itu tanpa ada gangguan, ya, hanya melalui udara saja. Sedangkan kalau di air kita butuh yang namanya masker. Ini bukan masker wajah ya, ini juga masker untuk mata agar kita bisa melihat dengan baik. Oke, next Ustazah. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menyelam. Nah, sebelah kiri ini ada yang namanya alat scuba. Ya, habis ini kita akan lihat aslinya ya. Ini gambar dulu ya, kita belajar. Ada yang namanya baju selam. Ya, ini ada baju selam sendiri. Itu tebalnya kurang lebih 1 mm. Ya, tidak boleh juga terlalu tebal, tidak boleh juga terlalu tipis. Ya, kayak saya ini untuk berenang saja ya, adik-adik. Nah, kalau untuk menyelam itu punya baju khusus seperti ini agar kita tidak kedinginan. Karena kadang suhu air itu bisa lebih dingin daripada suhu di udara atau di darat, gitu ya. Lalu di sini juga ada tabung udara. Nah, isinya ini bukan murni oksigen ya, jadi tidak boleh diisi dengan murni oksigen, tetapi udara yang kita konsumsi sama seperti di darat. Selanjutnya ada fins ya, atau bisa disebut dengan kaki katak. Nah, fins ini digunakan untuk membantu agar renang kita itu menjadi laju. Karena di laut itu ada ombak ya, adik-adik, teman-teman. Di laut itu ada ombak sehingga kita perlu tenaga yang agak kuat. Nah, fins ini membantu nanti. Nah, di sini juga ada sepatu. Nah, jadi kalau kita memakai sepatu, maka kita menggunakan sepatu dulu lalu pakai fins. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, tadi ada masker, ada snorkel. Berikutnya itu kita menggunakan semacam tas ya, semacam tas, tapi ini bukan tas. Semacam tas yang dipasangkan dengan tabung oksigen. Nah, nanti kita gendong ya, seperti pakai tas seperti biasa. Lalu di sini ada regulator dan sumber udara di sini ya, alternate air source. Nah, di sini juga untuk kita bisa melihat tekanan udaranya. Nah, di sini juga ada yang namanya dive computer atau komputer selam. Gunanya agar kita tidak lupa berapa lama kita menyelam ya. Kita bisa melihat waktu menyelam kita itu berapa lama. Dan di sini untuk bisa tenggelam kita perlu pemberat ya, namanya pemberat.
Karena tubuh kita ditambah dengan tabung selam itu sejatinya ringan ya, sehingga agak sulit kalau kita tanpa menggunakan pemberat. Nah, dengan adanya pemberat ini membantu kita untuk bisa tenggelam karena kita mau menyelam ya, teman-teman. Berikutnya kita ada alat untuk snorkeling ya, alat selam dasar namanya. Ini simple, kita cuma butuh snorkel, masker, dan fin saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bisa menyelam, kita perlu belajar ya, teman-teman. Jadi minimal teman-teman itu umurnya sekitar 14 tahun. Supaya teman-teman itu bisa mengontrol diri agar tidak panik ya ketika ketemu dengan air laut, melihat laut yang lebih dalam, seperti itu. Nah, di sini gambarnya penyelam ini sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam air. Ya, ini bisa melakukan back roll ya. Nah, kemudian gambar yang sebelah kanan itu dia melakukan yang namanya giant step. Ya, tahu giant? Nah, giant itu bukan musuhnya Nobita ya. Tapi giant ini artinya dia melakukan langkah gajah. Ya, langkah yang jauh namanya giant step. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke laut, nah, seperti ini ya kondisinya. Ini melakukan snorkeling. Nah, di sini ada karena kita ketika masuk ke lautan itu tidak bisa berkomunikasi. Ya, kalau kita berkomunikasi, kita menggunakan suara, nanti suaranya begini. Bab 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 bab. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan hand signal ya, atau berkomunikasi menggunakan tangan. Nah, ayo kita belajar sama-sama yuk kode tangannya. Yang pertama itu oke, siap, tangannya semua oke. Nah, ini kode oke ya. Kalau biasanya kan begini ya, tapi kalau dalam selam itu kodenya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menyelam ya, persiapan menyelam. Nah, apakah kamu siap? Nah, kita menyelam. Ini bukan tanda lebih buruk ya. Kalau di laut ini kita tandanya ini menyelam ya, siap menyelam. Oke. Lalu ketika kita menyelam, lalu kita merasa pusing, sakit kepala, ya ada masalah, maka kita bisa memberikan kode ada masalah ya, seperti ini. Ada masalah nih kodenya. Nah, setelah kita sudah baik-baikan, tidak pusing lagi, maka kita bilang oke. Nah, kalau kita tanya, apakah kamu oke? Gini gitu ya, kita beri kode. Kamu, ya, kamu oke. Nah, lalu kita jawab oke. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita sudah selesai menyelam, maka kita bisa memberikan kode ke atas ya, teman-teman, seperti ini. Ke atas. Nah, ini kode ke atas artinya kita ke permukaan. Nah, seperti itu. Jadi oke, lalu menyelam, lalu ada masalah, dan naik ke permukaan. Gitu ya, teman-teman. Oke, next Ustazah. Nah, jadi untuk menyelam itu ada dua cara ya, teman-teman. Yang pertama menggunakan alat namanya itu scuba diving. Artinya kita menggunakan alat scuba untuk menyelam. Nah, kemudian ada juga yang namanya skin diving. Nah, skin diving itu kita tidak menggunakan alat-alat ya, hanya menggunakan alat selam dasar saja seperti masker, snorkel, dan fins. Nah, di sini ketika kita menyelam, itu kita bisa melayang-layang loh. Nah, kita bisa melayang-layang ibaratnya astronot gitu ya. Jadi kalau penyelam itu ibaratnya astronot di laut. Jadi astronot laut karena kita bisa merasakan sensasi seperti kita bisa netral gitu ya, tidak mengalami yang namanya gravitasi. Nah, kenapa kita bisa berjalan di bumi itu karena adanya gravitasi.
Nah, kalau kita di laut juga itu kita tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Kita bisa mengontrol udara sehingga kita bisa melayang-layang. Nah, dengan menyelam seperti ini kita bisa melihat berbagai keindahan lautan. Ada ikan, ada karang, ada kerang, ya, ada banyak macamnya. Nah, kalau di sini di gambar yang bawah ini ada karang yang bentuknya seperti meja. Nah, namanya itu karang meja. Ya. Oke, next Ustazah. Oke, sekarang selanjutnya kita melihat-lihat alat yang digunakan untuk menyelam ya. Sebentar. Oke, kameranya pindah ke sini ya, teman-teman. Nah, sini kita lihat-lihat aninya ya, alat-alatnya yang ada di lab ya. Tadi saya menceritakan ada yang namanya tabung selam. Nah, ini lumayan loh beratnya nih. Wow, bisa dipakai untuk olahraga ya. Ini cukup berat. Nah, di sini berisi udara ya, udara yang bisa kita pakai sekitar menyelam kurang lebih 1 jam. Gitu ya. Nah, tadi saya menjelaskan ada yang namanya masker ya, teman-teman. Nah, ini ada masker. Nah, pakainya seperti ini ya. Dulu kacamatanya, lalu kita pakai masker. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita ada apa lagi ya? Tadi saya menjelaskan ada baju selam ya. Ini namanya baju selam yang tebalnya ini kurang lebih 1 mili ya. Ini ya, kurang lebih 1 mili. Nah, ini digunakan sebelum kita menyelam agar kita nanti tidak kedinginan. Nah, tadi saya juga menjelaskan ada sepatu ya, sepatu boot, ya, sepatu bootnya ini. Nah, ini kalau kita di pantai itu sangat bagus banget ya menggunakan sepatu boot ini, apalagi kalau ada batu-batu ya yang tajam. Nah, pertama kita pakai sepatu boot ini dulu, lalu nanti kita menggunakan pins ya, seperti ini nanti makainya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah terpakai nanti kita bisa menggunakan begini ya. Tapi kalau misal kita ada di pantai dan mau menyelam dari pantai, ini kita tidak boleh pasang ini dulu ya, kita copot dulu. Ya. Kakinya masuk, lalu pakai ini ya, teman-teman. Nah, bisa dicopot ya. Nah, ini ya, apa tadi namanya? Ini namanya fins atau sepatu katak. Nah, berikutnya itu kita ada ini ya, namanya BCD. Nah, BCD ini makanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, nanti dipakainya itu seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum itu kita sebenarnya menggunakan ini dulu, ini ya. Nah, ini namanya regulator. Nah, di regulator ini ada yang namanya ini ya, mouthpiece ini ya. Jadi kita bernapas di sini ya, seperti ini kita masukkan ke dalam mulut. Nah, nanti oksigennya itu berasal dari sini ya. Nah, coba kita lihat ke sini ya, cara pasangnya. Nah, pertama kita buka dulu ya, seperti ini.
Kita buka ya. Nah, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke sini. Nah, jadi kalau urutannya itu seperti ini ya. Kalau kita mau pasang, nah, kita pasang ini dulu. Nah, kita pasang dulu seperti ini. Oh. Oh. Jadi nanti dipasang seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau sudah ini masih belum tersetting dengan baik, kemudian dipasangkan dengan ini ya. Nanti. Nah, selanjutnya itu kita gendong ya, seperti ini ya. Ini lumayan berat. Oke. Nah, itu tadi yang digunakan untuk menyelam. Nah, jadi semua alat-alat ini digunakan untuk menyelam. Nah, ini juga kita perlu mempersiapkan ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah pisau selam ya. Ini untuk berjaga-jaga saja bila mana nanti ada hewan-hewan yang berbahaya. Karena di laut itu kan ada hewan yang menyerang ya, teman-teman. Nah, ini beneran ya. Nah, ini digunakan untuk berhati-hati supaya nanti kalau misal ada hewan yang menyerang, baru kita bisa melindungi diri. Intinya hewan-hewan di laut itu kalau tidak diganggu itu tidak akan berbahaya. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya mau memperlihatkan karang ya, teman-teman. Nah, ini adalah hewan karang ya yang sudah mati. Kalau di harimau mati meninggalkan belang ya. Sedangkan kalau hewan karang mati, nanti yang tersisa itu adalah rangkanya seperti ini. Nah, ini namanya rangka karang. Nah, nanti kita akan simak videonya. Hewan karang itu di laut itu seperti apa. Nah, kalau sudah mati ya seperti ini. Ya, dia akan memutih. Nah, di sini ada juga alga atau rumput laut yang sudah mati ya di sini. Ini sengaja seperti ini supaya nanti untuk memudahkan. Nah, di sini juga ada jenis karang yang lain ya. Nah, ini jenis karang yang lain juga bentuknya ini serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak sama. Kemudian di sini juga ada jenis karang yang lain ya. Ini bentuknya ini sebenarnya dia besar gitu ya, teman-teman. Tapi ini yang kecilnya saja. Ini sama sebenarnya, sama-sama karang tetapi bentuknya beda. Nah, selanjutnya itu ada karang juga ini ya. Ini karangnya seperti jamur. Ya, makanya dinamakan sebagai karang jamur. Nah, ini namanya karang jamur ya, teman-teman. Lalu kita ada lagi jenis karang yang bercabang seperti ini. Ya, ini ketiganya ini sama-sama karang ya. Ya, ini juga karang dan ini juga karang. Jadi karang itu hewan yang mempunyai rangka kapur ya, teman-teman. Nah, selain karang di lautan juga ada kerang-kerangan seperti ini ya. Ini kerang-kerangan, tapi kita cukup melihat-lihat saja ya, karena contohnya misal kelomang gitu ya, atau umang-umang itu biasanya
cangkang kerang seperti ini digunakan sebagai rumahnya. Jadi kalau kita melihat yang cangkang seperti ini, kita cukup melihat aja atau cukup foto aja, karena mana tahu nanti cangkang kerang ini bisa digunakan sebagai rumah kelomang. Karena kalau kelomang itu kan tidak punya rumah ya teman-teman, dia itu nomaden atau berpindah-pindah. Nah, jadi kita cukup untuk melihatnya saja. Baik, itu tentang lautan. Selanjutnya kita masuk step berikutnya ya. Silakan Ustazah. Nah, berikutnya kita masuk ke video ya. Nah, ini adalah pantai ya, teman-teman. Jadi pantai itu adalah pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, kalau kita lihat tadi, ya stop dulu Ustazah. Ya, kita pause dulu ya, kita bernapas dulu. Nah, tadi kalau kita lihat, itu pantainya berwarna putih. Nah, putihnya itu dari rangka karang ini ya, teman-teman. Yang kena ombak, ya terus-menerus, makanya dia itu kan hancur. Dan pantainya menjadi putih. Nah, lanjut Ustazah. Kalau ini juga pasirnya berwarna berbeda, karena batuan di sekitarnya juga itu lapuk, hancur mengikuti nanti akan berada di sekitar pantai gitu ya. Di sini ada tanaman-tanaman ya. Tanamannya ini berbeda. Jadi dia tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang asin ya, karena pasirnya juga mengandung garam-garaman. Nah, di sini tempatnya bukan untuk berenang ya di sini. Atau kita cuma hanya bisa menyentuh air laut saja, karena khawatirnya semakin dalam itu berbahaya. Nah, ini juga tipikal umum dari pantai itu ada pohon kelapa, gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, nah kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini pantai yang biasa digunakan untuk berenang atau aktivitas lainnya. Kalau ini tipikal pantainya ini insya Allah aman untuk berenang. Tapi perhatikan juga kalau misalnya tidak banyak pasir, ombaknya tinggi, itu jangan berenang ya teman-teman. Seperti contoh kita di Malang Selatan itu perlu hati-hati. Nah, ini tipikal umum dari rumah yang berada di pantai ya. Kalau di sini kita lihat ini sangat bagus ya, ombaknya menggulung-gulung menuju ke pantai. Nah, di sekitarnya ini ada banyak kapal-kapal nelayan yang siap untuk pergi melaut menangkap ikan. Dan di sekitarnya ini mungkin juga ada rumah-rumah nelayan ya. Jadi begitu mereka siap melaut, mereka tinggal naik ke kapal. Nah, kemudian menuju ke laut. Ya, kalau kita lihat pemandangan di sini indah banget ya, teman-teman. Lengkap nih, ada gunung, ada laut ya. Nah, kalau kita berjalan-jalan di pantai ya yang seperti ini itu indah banget ya. Terutama kalau misalnya ini. Nah, ini kita ketemu dengan karang ya, dan ada ikan-ikan ya. Ya, stop dulu Ustazah. Nah, ini adalah karang ya teman-teman. Nah, karang ini sama dengan yang saya tunjukkan tadi ya, yang ini. Nah, ini karang. Oke, lanjut Ustazah. Nah, karang itu adalah rumahnya ikan. Ya, kalau rumah kita itu rumah yang kita tempati saat ini, tapi kalau ikan itu rumahnya adalah karang. Jadi karang itu butuh tempat hidup ya, diantaranya itu adalah yang namanya karang. Nah, karang kalau dalam jumlah banyak itu namanya terumbu karang. Ya, ini namanya terumbu karang, rumah dari ikan-ikan. Kalau ikannya sehat,
karangnya sehat, maka ikannya juga banyak. Nah, ini adalah gambar penyelam, ya, penyelam yang sedang melakukan penyelaman. Nah, kita belajar tadi kode oke ya. Ini kode oke. Nah, kode oke ini tadi kita sudah belajar. Nah, si penyelam ini memerlukan sertifikasi khusus ya. Perlu yang namanya surat izin menyelam, ya, ada SIM-nya juga namanya. Di sini karangnya sangat banyak, ikannya juga akan melimpah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini pada beberapa kondisi itu lautnya bisa jernih ya. Kalau ini lautnya kebetulan lagi banyak partikel-partikel yang melayang-layang di air atau namanya tersuspensi. Nah, partikel-partikel ini terkadang mengganggu penyelaman gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, penyelam adalah astronot di laut. Jadi untuk bisa menjadi penyelam, skill utamanya itu adalah harus bisa melayang-layang di air. Karena ini kan butuh waktu ya teman-teman, ya kurang lebih 1 cm bisa dalam waktu 3 bulan. Nah, ada beberapa jenis karang juga butuh waktu 1 tahun untuk bisa 1 cm saja. Jadi kalau kita lihat karang yang ini, nah ini butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menjadi terumbu. Nah, dengan menggunakan alat scuba, ya alat scuba tadi lengkap, itu kita bisa mengamati keindahan bawah laut ini. Nah, sambil kita menyelam, sambil kita bersyukur juga kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Kau berikan pada dunia bawah air. Nah, untuk bisa memfoto ada juga yang namanya kamera underwater ya teman-teman. Nah, kamera underwater ini khusus untuk bisa melakukan fotografi di bawah air. Nah, dalam posisi netral buoyancy, maka kita bisa melakukan fotografi dengan baik seperti itu. Nah, ini yang dalam posisi seperti astronot ini ya. Jadi dia perlu mengkombinasikan antara udara dan yang ada pada PCD-nya tadi. Nah, ini dengan melakukan teknik seperti ini, kita juga bisa memfoto hewan-hewan lain seperti kerang, kemudian ada juga belut ya, nanti kita lihat di video ini, ada belut laut, ya, ada juga ikan-ikan yang berwarna-warni seperti itu. Jadi Allah menciptakan dunia bawah laut ini menjadi unik. Nah, stop Ustazah. Nah, jadi pada kondisi ini penyelam melakukan netral buoyancy, jadi seperti astronot di laut. Ini posisinya melayang ya teman-teman. Lalu di sini juga ada karang bentuk yang lain, ya namanya karang meja. Nah, kalau kita lihat ini bukan kameramennya yang miring ya teman-teman, tetapi di laut itu karang itu akan tumbuh seperti ini, ya akan tumbuh berkembang seperti ini, layaknya daun. Nah, ini dinamakan karang yang bentuknya folios atau lembaran. Nah, di sini seperti bunga ya teman-teman kalau kita lihat, tetapi nanti kalau karangnya itu mati nanti akan seperti ini ya, seperti ini menjadi putih. Tetapi kalau di laut, karena hewan karangnya itu masih ada, maka bisa akan terus hidup berwarna seperti ini. Monggo lanjut Ustazah. Kita lanjutkan penyelamannya ya, biar kita pelan-pelan. Nah, ini juga masih ya, ini karang folios tadi. Nah, dalam menyelam itu kita perlu terus memperhatikan namanya konsumsi udara. Nah, di sini gambarnya ini, ya stop dulu Ustazah. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat ada film Finding Nemo. Nah, ini adalah anemonnya, lalu ada ikan badut. Nah, ikan badut ini hidup di anemon. Nah, jadi kenapa
pada umumnya anemon ini menyengat ya teman-teman. Jadi kalau kita pegang anemon ini menggunakan punggung tangan, ini dia akan terasa gatal ya, kita akan garuk-garuk seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan tangan yang bagian ini kan agak tebal ya teman-teman, sehingga bisa lebih tidak menjadi gatal. Nah, si ikan Nemo tadi itu sudah beradaptasi untuk bisa hidup di anemon ya teman-teman. Jadi anemonnya itu bisa keluar masuk gitu ya, masuk ke dalam anemon. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ini kita bisa melihat berbagai jenis ikan yang lain ya teman-teman. Di sini kalau kita berenang itu kita tidak memiliki banyak waktu untuk bisa melihat keindahan ikan-ikan ini. Nah, seringkali juga ikan-ikan ini ditangkap ya oleh penyelam dengan cara menggunakan spear gun atau tembak gitu ya, tembak ikan. Nah, ini stop Ustazah. Nah, ini ikannya ini berbahaya ya teman-teman. Ini namanya scorpion fish. Jadi ini penyelam menggunakan kamera untuk memfoto scorpion fish. Nah, jadi di laut itu hewan yang warnanya indah-indah atau mencolok warnanya, bukan mencolok mata ya, tetapi agak berbeda dibandingkan yang lain, maka itu perlu hati-hati, tidak boleh kita pegang sembarang. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ini namanya scorpion fish. Nah, scorpion fish ini ada duri-durinya ini ya. Nah, duri-durinya ini memiliki racun ya, teman-teman. Makanya kita tidak boleh pegang secara langsung. Nah, kita perlu berhati-hati, kalau perlu kita menggunakan sarung tangan. Nah, ini yang dikatakan skin diving ya, teman-teman. Nah, skin diving ini menggunakan baju ya, kurang lebih seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini ditemukan lagi ada scorpion fish ya, yang warnanya sedikit berbeda. Ya, stop Ustazah. Nah, ini adalah cara untuk melindungi atau menjaga kelestarian karang dengan cara melakukan transplantasi. Nah, apa itu transplantasi? Jadi karang yang tadi ya, yang bentuknya bercabang itu kita ikat gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, ya, karang seperti ini itu bisa kita ikat pada media ini atau kita berikan lem ya, lem khusus. Nah, dengan adanya transplantasi ini maka daerah-daerah yang rusak ya, karena kadang ada sebagian nelayan ya, masih ada sampai sekarang itu menggunakan bom ikan ya, kasihan ikannya. Jadi ikannya itu teler sampai mati ikannya karena bom. Nah, makanya tugas kita itu untuk melindungi karang. Nah, caranya kita melakukan rehabilitasi agar karang itu tidak rusak. Oke, lanjut Ustazah. Kita lanjut menyelam lagi. Nah, ini ada pemberat ya, si penyelamnya ini melakukan transplantasi. Nah, ini ubur-ubur ya teman-teman. Ubur-ubur bentuknya ini seperti payung ya. Nah, ini ada namanya pari ya. Ini bukan burung ya teman-teman. Ini namanya pari dan ini perlu kita hati-hati, namanya ikan hiu. Nah, ikan hiu ini berbahaya ya teman-teman, bisa menyerang terutama kalau kita menggunakan yang berkilauan. Nah, ini bentuk karang yang bentuknya seperti meja. Siapakah yang sedang bersembunyi? Nah, yang bersembunyi ini namanya pari ya. Pari ini ada yang lebih besar lagi, namanya ikan pari manta. Nah, pari ini biasa bersembunyi. Dia ini tidak bisa melayang-layang atau pari ini mudah tenggelam ya teman-teman, karena tidak punya gelembung udara. Jadi ikan itu punya gelembung udara. Nah, ini juga kita bisa lihat berbagai jenis ikan. Ada juga ada karang ya yang tumbuh di sekitar
kapal yang telah tenggelam itu bisa menjadi tempat hidup. Nah, ini juga ikan scorpion ya. Nah, ini ikan jenis yang lain ya. Ini kalau nggak salah namanya cardinal fish. Nah, ini unik juga ya. Khususnya di Indonesia, di Sulawesi itu ada banggai cardinal fish. Jadi ikan-ikan itu warnanya unik-unik, menarik. Makanya kalau kita ingin mengenal berbagai macam ikan di laut, maka kita perlu mampu menyelam ya. Kita harus bisa menyelam. Nah, ini juga ikannya sedang sekolah ya. Ini bergerombol ya, schooling fish. Nah, ikannya ini bergerombol. Ini kalau nggak salah ini sweet fish ya. Nah, ikan-ikan ini berenang ke sana kemari secara bergerombol. Nah, kalau tadi ikan pari itu sendiri. Nah, ini namanya ikan kerapu. Nah, ikan kerapu ini juga unik ya. Nah, kalau teman-teman lihat Nemo, ini ikan dori atau blue tang. Nah, stop Ustazah. Nah, ini namanya penyu ya, teman-teman. Nah, tahukah teman-teman, di Malang itu ada ibu kota penyu. Nah, penyu itu lokasinya ibu kota penyu lokasinya itu di Bajulmati, ya, di Malang Selatan. Jadi teman-teman kalau pergi ke Bajulmati nanti bisa lihat penyu. Nah, penyunya ini bukan kura-kura ya, teman-teman. Ini saudaranya atau sepupunya kura-kura. Nah, bedanya apa? Penyu ini kakinya itu kaki renang. Jadi digunakan untuk berenang. Kemudian di sini ada kepalanya. Kepalanya juga itu tidak bisa masuk ke dalam tempurung. Ya, ini tempurung penyunya. Ini tidak bisa masuk ke dalam tempurungnya. Jadi ini sudah diciptakan seperti ini. Nah, ini namanya penyu. Ya, ini namanya siput laut, nudibranch. Nah, ini ikan butterfly fish. Nah, ini ulat ya. Nah, ini kembali lagi scorpion fish, ada di mana-mana. Jadi kalau kita lihat ikan-ikan itu menggunakan karang ya, teman-teman. Ini bukan batu ya, ini hewan. Ya, ini tetap hidup, namanya hewan karang. Sekalipun kalau kita lihat seperti ini ya, dia akan mati ya, seperti ini. Nah, jadi karang ini adalah rumah bagi ikan-ikan untuk bisa bersembunyi. Ya, ada sebagian ikan yang hidupnya atau mencari makan di pagi hari, siang hari, dan ada juga ikan yang ditemukan atau mencari makan di malam hari. Nah, jadi Allah itu mengatur seperti itu. Ada yang makan di pagi hari, yang hidup di malam hari beristirahat sembunyi. Sembunyi di mana? Sembunyi di karang. Sedangkan ada juga ikan yang aktifnya ketika malam hari. Nah, malam hari ikannya itu mencari makan, ikan yang siang hari itu istirahat. Jadi kalau tidak bergantian mencari makan, nanti ikan-ikannya itu tabrakan gitu ya, karena terlalu banyak. Lalu Allah juga mengatur ada ikan yang hidupnya di dasar perairan. Nah, ini contohnya ini belut ya, belut laut. Selain belut ada juga ikan. Nah, ini ubur-ubur. Nah, jadi kalau kita lihat itu ada banyak berbagai macam hewan, ada juga tumbuhan. Ya, tadi Ustazah itu menyampaikan ada lamun. Nah, lamun itu tumbuhan yang ada di laut. Nah, begitulah perjalanan kita menyelam ya secara virtual. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Intinya itu teman-teman itu banyak-banyak belajar. Lalu nanti kalau sudah cukup umur bisa belajar berenang, belajar menyelam. Nah, setelah belajar menyelam, nanti bisa melakukan penyelaman ya, yang didampingi oleh para pelatih. Nah, setelah nanti teman-teman sudah cukup waktunya habis SMA, lalu kuliah, nanti bisa masuk ke Brawijaya ya. Di Brawijaya ini
ada program studi yang namanya program studi ilmu kelautan. Nah, nanti teman-teman akan belajar berenang, menyelam untuk melihat ikan-ikan, hewan-hewan yang lain ya, termasuk ikan, ada anemon, ikan badut, ikan skorpion, dan berbagai macam yang lain. Nah, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian untuk bisa mencintai lautan. Dengan mencintai lautan, maka tanda kita bersyukur kepada Allah. Nah, apabila sudah oke, kita berikan pada oke, dan saatnya kita naik ke permukaan. Berikan kode. Nah, berikan kode, kita naik ke permukaan. Saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi materi ya dari selanjutnya Ustazah Eva. Masya Allah ya, tadi kita udah belajar banyak sekali di dalam laut. Baik di dalam laut ada ikan-ikan dan teman-temannya. Terus juga tadi kita mempelajari tentang peralatannya ketika mau menyelam. Kayaknya teman-teman udah banyak nih yang mau tanya-tanya. Tapi sebelum itu, coba Ustazah mau ngecek lagi. Masih pada semangat nggak pagi ini? Masih Kita dong. ulang. Oh, Masya Allah. Kita ulang jargonnya ya. Masih ingat nggak jargonnya tadi? Oke, coba. Masih. Ketika Ustazah bilang, jelajah dunia bawah laut, teman-teman jawabnya apa? Aku bersyukur. Aku cinta. Cinta laut. Oke. Diulang lagi ya. Jelajah dunia bawah laut. Aku Cinta laut. cinta laut. Masya Allah, barakallah. Selanjutnya silakan teman-teman yang mau bertanya sama Pak pemateri tadi. Boleh. Om Ade. Iya, betul. Mas Ransi mau bertanya? Nggak tahu. Wah, Ada yang mau bertanya, yuk. Ada door prize nih teman-teman. Ada 5 door prize buat 5 penanya yang menarik gitu pertanyaannya. Ayo, Nah, ada Mas Usman. Ayo Mas Usman, bertanya apa? Satu-satu ya. Siapa dulu? Siapa tadi yang mau tanya? Mujahid kayaknya semangat banget ya, Mujahid. Mujahid. Ayo. Nyelam boleh nangkep ikan. Dadah, kalau nyelam boleh nangkep ikan. Ustazah, boleh nangkep ikan tak Ustazah? Saya mau tanya. Bentar ya. Oh, Jelajah bawah laut. itu udah ada yang Jelajah bawah lautnya itu ada nggak tempat yang nggak bisa ditinggalin ikan? Oke. Ada 2 pertanyaan Ustazah dari Usman. Pertama, apakah menyelam bisa nangkap ikan? Terus kedua, apakah di bawah laut itu ada nggak tempat yang nggak ditempatin sama ikan? Begitu ya Mujahid ya? Nggak bisa ditempatin ikan. Nggak bisa. Nggak bisa ditempatin ikan ya? 2 dulu ya. Bertanya. Menjawab ya. coba kita dengarkan Dulu dulu ya. penjelasannya dari Pak Ade. Teman-teman harap tenang. Ya, kita Jawabannya dari Pak Ustaz. pertama, kalau kita menyelam, itu kita boleh dong menangkap ikan. Pertama kita gunakan alat-alatnya dulu ya, seperti ini, masker. Ini ya. Nah, ada masker dan juga snorkel dan ada fins ya, sepatu kata. Biasanya kalau menangkap ikan itu menggunakan tembak. Ya, tembak namanya spear gun ya, tembak untuk ikan khusus. Ya, bukan tadi ada yang tadi pakai tembak-tembak itu ya. Tapi ini tembaknya khusus untuk menangkap ikan. Nah, tembaknya itu ada besinya dan ada talinya. Jadi begitu ikannya udah kena, itu ikannya itu enggak kemana-mana gitu karena itu ada talinya.
Nah, kalau kita mau tangkap pakai tangan itu agak sulit ya, teman-teman. Kita baru bergerak, ikannya sudah lari. Gitu, karena ikan itu dia merasa gitu, ada sensornya. Begitu ada yang aneh-aneh bergerak, dia akan segera lari. Seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada tempat di mana ikan itu tidak ada gitu ya? Jadi semua yang ada celah-celah, entah itu karang atau misalnya ada kapal yang tenggelam, itu adalah rumahnya ikan. Bahkan ikan itu punya apartemen loh teman-teman. Jadi manusia itu membuatkan rumah ikan atau dinamakan apartemen ikan. Nah, apartemen ikan itu bukannya ikan masuk dan istirahat tidur, bukan, tapi hanya membantu agar di laut itu ada tempat untuk bersembunyi. Nah, di manakah tempat di mana ikan itu tidak ada? Apabila daerahnya itu jauh dari karang atau jauh dari tempat persembunyian, makanya itu di sana itu tidak ada ikan. Karena ikannya tentu perlu tempat untuk berlindung. Karena di ikan itu juga ada predator loh. Nah, jadi kalau ikan itu mau sembunyi dari adanya predator, itu nanti dia akan sembunyi di karang. Gitu ya. Dia main petak umpet nanti di sana dengan predator. Seperti itu ya. Oke, silakan Ustazah. Kalau di bawah laut ada Nah, itu oksigen tadi nggak? penjelasannya. Ada lagi. Ada pertanyaan. Ya, Nama laut apa yang memiliki air tawar dan air asin? Pertemuan itu. Itu bukan air tawar dan air asin, itu sama-sama air asin. Cuman warnanya aja yang beda, karakteristiknya aja yang berbeda. Itu Selat Gibraltar. Masya Allah, Selat Gibraltar. Ya, jadi di Indonesia pun juga untuk bisa menemukan itu juga mudah juga ya teman-teman. Misalnya nanti teman-teman itu kalau habis hujan ya, habis hujan itu kan nanti airnya akan menuju ke laut. Nah, kita bisa melihat fenomena itu di sungai. Nah, kalau misal habis hujan, airnya kan itu menjadi keruh ya, menuju ke laut. Lalu nanti laut terutama di muara sungai itu kan ada pertemuan antara air tawar dan air laut. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Gibraltar. Bahkan kalau teman-teman pun juga nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, itu juga bisa melihat fenomena itu. Di mana kalau misalnya warnanya berbeda, itu bisa jadi satunya air tawar, satunya air laut. Ya, Tapi atau itu juga Gibraltar kan itu, kalau di Gibraltar kan dua-duanya sama-sama asin. ya, bisa juga seperti itu. Intinya kalau misalnya terjadi pengadukan gitu ya, terjadi pengadukan lautan yang bagian bawahnya itu akan naik ke permukaan dan juga bertemu dengan air laut dari Air sungai. daerah yang berbeda. Kalau air sungai kan tawar biasanya. Jadi kalau air laut ketemu air laut, dua-duanya asin, itu biasanya fenomena air laut dari daerah yang lain, ya negara yang lain ketemu dengan air laut dari negara yang lain. Makanya itu ketemunya di Selat Gibraltar. Kayak gitu. Tetapi tadi saya sampaikan, kita tidak perlu jauh-jauh ke Gibraltar, kita itu bisa ke muara sungai untuk melihat pertemuan tadi. Nah, bahkan di laut dalam pun juga itu ada air yang sangat asin ya. Jadi ada level ya kayak makan ini ya, makan cabai, ada yang level kurang asin, asin dan sangat asin. Nah, air laut yang sangat asin itu akan berbeda ya, akan berbeda, tidak akan bercampur dengan air laut yang kurang asin atau cuma asin aja. Jadi itulah karakteristik air laut yang berbeda-beda sehingga mereka tidak mudah tercampur satu sama lain. Begitu ya teman-teman. Di bawah laut ada bencana nggak? Di bawah laut ada juga bencana. Kalau misal kita
kalau misalnya kita ini ya kurang hati-hati dalam melakukan penyelaman, maka kita bisa hanyut terbawa oleh arus. Nah, Ih, itu bukan adalah itu. Maksudnya di bawah laut itu kayak ada gempa atau kayak apa gitu, bisa nggak? Ada nggak? Ada. ada juga. Jadi biasanya kan kalau gempa itu pusatnya, kalau misalnya di laut itu pusatnya di laut terlebih dahulu. Lalu nanti getaran gempa itu akan menghantarkan gelombang laut itu menuju ke pantai. Akhirnya jadilah tsunami. Bertanya Pak dosen. Ya, silakan. Ini langsung saja, enggak apa-apa ya Ustazah. Biar mereka antusias. Oke, langsung silakan. Kenapa kok palung di bawah laut tidak bisa ditinggali oleh ikan-ikan? Kedua, gimana cara memakai alat peralatan scuba? Jadi yang pertama di Laut Indonesia, kita bicara Indonesia aja ya. Itu ada laut yang paling dalam, namanya Palung. Ya, Palung yang paling dalam itu adanya di pertemuan antara Pulau Jawa dan lempeng dari Australia. Nah, itu dalamnya itu sekitar 7 km. Ya, atau 7.000 meter. Nah, di laut yang dalam sekalipun itu ada hewan-hewan juga ya, teman-teman. Bahkan di kedalaman 13.000 meter atau 13 kilo, itu namanya Parit Mariana. Itu lokasinya di Filipina ya, teman-teman. Itu juga ada hewan-hewan yang bisa ditemukan. Mulai dari yang kecil, bakteri, maupun yang besar seperti ikan, kerang-kerangan, kepiting juga ada. Jadi hampir di seluruh lapisan laut. Palung Mariana juga? Ya, itu ada. Selama tempatnya itu tidak terlalu ekstrim, itu maka bisa dihidupi oleh hewan-hewan yang besar. Kalau yang ekstrim banget gitu, untuk hewan-hewan yang mikro saja, yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua, untuk merawat selam itu gampang banget dengan cara habis dipakai itu mencucinya pakai air tawar. Karena ada bekasnya itu ya, bekas garamnya ya. Ya, karena nanti kalau ada bekas garamnya nanti akan ini masuk ke sini nih. Nah, enak dong bisa buat bumbu. Jadi untuk merawatnya ini pertama kita cukup cuci dengan air tawar, bilas semuanya sampai bersih. Jadi kalau kita habis menyelam, itu kita melakukan penyelaman ya. Setelah selesai, maka yang kita cuci terlebih dahulu itu adalah alat selamnya dulu. Mulai dari snorkel, masker, sampai ke alat skubanya. Sampai alatnya semua bersih, dijemurnya itu jangan dijemur di matahari, nanti rusak alatnya. Kita jemurnya di tempat yang teduh. Nah, di tempat teduh. Jangan langsung kena matahari, karena ini kan dia bahannya silikon ini ya, teman-teman. Bahannya juga besi. Ya, bahannya silikon itu mudah rusak kalau terkena matahari. Jadi kita jemurnya itu di tempat yang bernaung. Ya, kalau kita di pantai itu akan mudah kering ya, karena suasananya cerah ya. Seperti itu. Gitu ya, Mas Mujahid. Oh ya, terima kasih Pak dosen. Ya, sekarang ini Mas Afkar dan Mas Shanul. Laut apa yang laut dalam di Indonesia, Ustaz? Namanya itu Palung Jawa. Palung Jawa. Nah, hewan-hewan di dalam yang kata kakak tadi, yang besar-besar itu namanya hewan apa? Nah, jadi di Palung Jawa, itu di tempat yang paling dalam di Indonesia, itu kalau teman-teman pernah melihat film Nemo ya, ada yang gini ya, yang dia mulutnya itu ada anglerfish. Anglerfish ya, ikan pemancing ya namanya anglerfish. Jadi dia ada alatnya untuk memancing, nah berisi bakteri, nah itu bisa menyala-nyala tuh. Nah menyala-nyala karena di laut kedalaman itu kan tidak ada cahaya sama sekali ya. Ikan sungut dada ya?
Hewan Jadi begitu ada Ganda. Saya nanya nama hewan yang besar-besar Hanya dekat dengan antena kalau yang yang besarnya besar yang itu, besar banget itu tidak ada. anglerfish langsung Yang ada itu cuma ikan lahapnya dengan anglerfish. air lautnya. Lahapkan Ikan dengan air anglerfish, lautnya. kemudian ada juga belut. Tapi kalau yang misalnya ikan paus itu tidak akan bisa nyampe ke palung yang dalam karena kalau ikan hiu paus itu bukan ikan ya, itu paus itu mamalia. Jadi paus itu tidak bisa masuk sampai ke kedalaman palung yang dalam karena paus itu butuh ke permukaan untuk bernafas. Dan palung itu juga tekanan air Oke, lautnya sangat teman-teman. tinggi. tekanan Wah. airnya berapa? Nah, oke. Kalau tekanan air ini ya, kalau kita di darat itu ada tekanan ya. Nah, satuannya itu atmosfer. Tekanan air Gitu. Palu Jawa itu loh. Nah, oke. Saya akan ke situ. Jadi setiap pertambahan kedalaman 10 meter, maka ada pertambahan 1 atmosfer tekanan. Jadi kalau ada 7.000 meter, maka tekanan itu 700 kali tekanannya. Jadi kalau teman-teman pernah menyaksikan video kapal selam kita yang tenggelam, gitu ya. Kapal selam KRI Nanggala 400 watt. Itu kalau tidak salah maksimal 800 meter. Tapi pada 800 meter itu sudah tidak berbentuk utuh lagi. Manusianya sudah tidak bisa dilihat. Lalu kapal selam yang masuk ke 800 meter itu sudah tidak utuh lagi. Karena pertama mungkin dia benturan ataupun juga tekanan yang sangat tinggi. Nah, kalau kita menyelam, Kayak Nanggala itu dong. kapalnya. Oke teman-teman, sepertinya antusias sekali ya pesertanya hari ini. Banyak yang bertanya sebenarnya. Sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang lagi ya, yang lama gitu ya. Tapi waktunya udah 17 menit lebih dari yang kita targetkan teman-teman ya. Jadi kami sudah mencatat nih siapa tadi yang bertanya dan akan mendapatkan door prize. Nah teman-teman, itu tadi ilmunya. Silakan Ustazah Eva. Alhamdulillah itu tadi ya. Sekarang sebelum kita masuk ke pengumumannya, kita foto dulu ya. Coba teman-teman bisa dinyalakan kameranya, videonya bisa dibuka. Ayo. Pakai gaya, oke Ustazah, oke gini ya. Tadi dijelaskan gaya oke-nya ya. Kayak oke. Oke ya. Aman berarti. Oke. Ya Ustazah, silakan kita hitung ya. 1, 2, 3. Ayo Asyam, oke-nya gini dong Asyam, oke-nya. Oke gini sayang, semuanya nih. 3 nih. Oke, di capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Ustazah Eva lanjut. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Ustazah Ines. Gimana? Alhamdulillah teman-teman. Kira-kira teman-teman senang nggak hari ini? Nah, Suaranya senang Ustazah. Ya kita hari ini udah banyak belajar ya teman-teman dari Bapak Ajit. Apalagi beberapa pertanyaan itu bisa dijawabnya nggak perlu nanya ke Om Ade, tinggal nanya ke buku aja. Masya. itu bisa nanya ke Tante Google. Terima kasih kepada Aku harus nyari-nyari lagi soalnya ya. Kalau sama materi langsung tuh dijawab. Ayo. Yang tadi saya tanya worksheet, nanti kalian foto ya. Jangan lupa ya. Nanti hasilnya bisa difoto terus dikirim ke saya. Ustazah, yang ikannya sama ubur-uburnya itu diwarnai ya? Iya benar, diwarnai nak. Diwarnai. Karena yang cakep ya warnanya yang sesuai yang kita lihat tadi itu loh. Ada ikan badutnya, clownfishnya. ubur apa kok nggak kebalik? Ubur-uburnya
yang Aku pengen warnanya boleh warna pink. Kalau aku sih mau warna beneran tuh banyak macamnya. Kalau di laut dalam tuh banyak warnanya. ya sesuai yang dilihat aja tadi ya. Beneran. Umur berapa Ustazah? Ubur-ubur warna ungu. Oke, teman-teman. Teman-teman. Oke. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Kita sudah dapat ilmu tadi ya. Warna Oke, oke. warna kuning tuh Ya, ubur-ubur duduk semua. tenang dulu. Ustazah udah lihat tadi dress code-nya. Siapa yang bagus banget ya, benar-benar bersiap untuk menghadiri acara hari ini. Insya Allah akan ada yang mendapat door prize dari dress code terkeren hari ini. Oke. Ini lewat Terus, mana? Ustazah ada acara apa lagi ya? Ya, cara selanjutnya adalah pengumuman Sebentar aku mau tanya. Putus-putus. bintang Ya. prestasi kategori murojaah yang paling semangat. Mohon slide-nya, Ustazah. Nah, ini dia bintang prestasi kategori semangat murojaah. Ada siapa aja, Ustazah Ines? Oke, yang pertama selamat untuk Ananda Salahuddin Yusuf Al-Ayubi dari kelas 1 Anaba. Nah, Masya Allah, Mas Salahuddin. Allah. Barakallahu fiik kepada Ananda Muhammad Ridho Fadil Maftuh dari kelas 1 An-Nazi'at. Nah, barakallah Mas Ridho. Selanjutnya Ananda Faranda Sanum Khaliluna dari kelas 1 Anaba. Masya Allah Mbak Sanum, barakallah. Selanjutnya dari siapa ini Ustazah Eva? Selanjutnya, selamat kepada Ananda Muhammad Naufal Azaki dari kelas 1 At-Takwir. Barakallah. Oke, dan ini dari kelas 2 Al-Muq. Ada Ananda Muhammad Adibi Sya'ban Nafi. Barakallah Mas Adibi. Selanjutnya ada Mbak Kisti Uzmana Zurah dari kelas 2 Al-Qalam. Insyaallah, barakallah, Mbak Kisti. Dan ini ada Mas Hamdan Ali Al-Faqih dari kelas 2 surat dari kelas 2 Al-Haqqah. Masya Allah. Selamat kepada Ananda Faradisa Mutia Zakpar dari kelas 2 Al-Ma'arij. Insyaallah, barakallah, Mbak Rara. Gimana kalau pinjam HP-nya? Oke, selanjutnya Ustazah. Dan ini ada dari Muhammad Albi Syarif Amrullah dari kelas 3 Al-Mujadalah. Barakallah Mas Albi. Ini dari kelas Ustazah. Selanjutnya Selamat kepada Ananda Alia Sabina Anjani dari kelas 3 Al-Hasyar. Barakallah, Mbak Alia. dan ini ada Mas Bilal Az-Zahrawi dari kelas 4 Ar-Rahman. Wah, Masya Allah, barakallah Mas Azam. Selanjutnya, barakallah kepada Muhammad Hafiz Najwan dari kelas 5 Al-Ahqaf. Barakallah Mas Hafiz. Dan ini dari kelas 6 kelas 6 Az-Zumar dari Ananda Hilma Huwaida Mumtaza. Barakallah Mbak Hilma. Selanjutnya ada Ananda Mutia Robba Halafiyain dari kelas 6 Az-Zukhruf. Barakallah Mbak Mutia. Ada Alfa Afan Gofar kelas 7 Ayas. Mas Alfa. Insyaallah itu tadi yang mendapatkan bintang prestasi. Semoga teman-teman selalu istiqomah dalam murojaah dan selalu semangat. Dan yang belum mendapatkan bintang prestasi ini,
Jangan berkecil hati ya teman-teman. Itu biar kalian lebih semangat lagi buat merojaah hafalan. Iya, alhamdulillah nggak kerasa juga kita sudah di penghujung acara. Ustazah dan kami semua mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan kami juga memohon maaf jika ada salah-salah kata. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah ilmunya. Dadah. Dadah. Kumpulin worksheet ya teman-teman. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Worksheetnya jangan lupa ya dikerjain dan dikumpulkan. Oke. Iya. Oke. Dadah. Dadah. Apa sih kami? Kamu belasu. Apa sih ya? Dadah. Kamu fase. Tadi kamu fase, tahu ya sembilan. Ini tadi kamu fase. Enggak sih, bukan kamu fase. Hah? Belum. Itu. Dadah. Dadah. Jangan. Kenapa? Dadah. Oh, gitu. Ada uang nggak? Dadah Ustazah Ineza. Salam Dadah. sama Mas Umi Mujahid. ya. Salam sama Umi ya. Dari Nurul. Dari Tante Nurul. Ya Ustazah. Ada adik bayi itu. Buat Dadah. Adik bayi. tunggu time tuh mau giniin dulu. Tunggu ada. Kita lepas kacamata dulu aja lah. Ya, N aja. Makasih semua Ustazah kerjasamanya. Mau dilepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfi, Assalamualaikum. Ustazah Bila, Mahira.